Berjumpa lagi pada video kita kali ini yang akan membahas terkait teori belajar. Nah, sebelumnya ada beberapa teori belajar. Namun, pada video kita kali ini, kita akan membahas terkait dua teori belajar saja, yakni teori humanisme dan teori behaviorisme. Nah, mari kita bahas secara bersama-sama mengenai apa itu teori humanisme dan teori behaviorisme serta implikasinya. Nah, apa itu teori humanisme? Teori humanisme adalah teori yang menekankan kepada pemenuhan kebutuhan manusia dan perkembangan manusia secara utuh. Teori humanisme memandang bahwa belajar adalah proses mengembangkan potensi manusia secara utuh. Jadi teman-teman, pada teori humanisme ini, fokus utamanya adalah kepada perasaan, motivasi, serta hal-hal yang berkaitan dengan seorang individu atau dari dalam individu itu sendiri. Jadi teman-teman, kita dapat melihat bahwasanya teori humanisme ini fokus utamanya yaitu kepada perasaan, motivasi, serta makna personal yang ada pada diri seorang siswa. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui juga bahwasanya teori humanistik ini adalah teori yang berangkat dari sebuah tujuan dalam pendidikan, yakni memanusiakan manusia. Oleh karena itu, maknanya pembelajaran harus memperhatikan beberapa aspek, yakni dari motivasi, perasaan, hingga hal-hal yang berkaitan dengan diri seorang individu atau siswa tersebut. Nah, teman-teman, ada pun pendapat yang dikemukakan oleh Maslow yang menyatakan bahwasanya seorang siswa tidak dapat belajar dengan baik apabila kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi dengan baik pula. Nah, kebutuhan dasar yang seperti apakah itu? Kebutuhan dasarnya yakni ketika siswa tersebut harus merasa aman, dihargai, dan diterima di lingkungan tersebut. Sedangkan Rogers menekankan bahwa seorang guru harus menjadi fasilitator dalam pembelajaran untuk menciptakan suasana belajar yang hangat, empati, serta terbebas dari ancaman psikologis lainnya. Nah, teori behavioristik adalah teori yang berfokus kepada perubahan perilaku yang dapat kita amati. Teori behavioristik adalah teori belajar yang menekankan bahwasanya belajar adalah hasil dari hubungan antara stimulus dan respon. Jadi, maksud dari teori belajar ini yang menyatakan bahwasanya belajar adalah hubungan antara stimulus dan respon adalah contohnya ketika kita memberikan sebuah stimulus atau rangsangan kepada seorang anak yang berbeda-beda, maka respon yang ditimbulkan dari rangsangan tersebut juga akan berbeda-beda kepada setiap siswa yang diberikan rangsangan yang berbeda-beda tadi. Nah, teman-teman, dari teori humanistik dan teori behavioristik tadi, kita dapat implikasikan dalam pembelajaran. Kita akan membahas terkait teori humanistik dan implikasinya. Nah, sebelumnya kita telah membahas bahwasanya teori humanistik ini menekankan kepada aspek bahwasanya seorang guru ini adalah fasilitator. Maka sebagai seorang fasilitator, guru harus menghargai siswanya dengan menciptakan lingkungan belajar yang aman dari ancaman psikologis serta menyiapkan lingkungan belajar yang dapat mengungkapkan setiap ekspresi dari siswa tersebut. Serta siswa tersebut harus diberikan kebebasan dalam mengungkapkan sebuah pilihannya. Namun, kebebasan tersebut tetap harus dalam pantauan seorang guru. Nah, jadi teori ini fokus kepada perkembangan dan motivasi yang dimiliki dari seorang siswa tersebut.
Selanjutnya, kita akan membahas terkait implikasi dari sebuah teori belajar behavioristik. Nah, sebelumnya teman-teman kita ketahui bahwasanya teori behavioristik ini adalah teori belajar yang menekankan bahwasanya belajar adalah hasil dari sebuah hubungan antara respon dan stimulus. Maka, untuk mengimplikasikan sebuah teori ini, guru memberikan punishment dan reward kepada seorang murid. Reward digunakan untuk tujuan agar siswa tersebut perilaku positifnya semakin berkembang. Namun, punishment diberikan agar siswa ini terdidik agar menghindari dan terhindar dari perilaku-perilaku yang negatif. Itulah tadi beberapa penjelasan terkait teori humanistik dan teori behavioristik serta implikasinya. Adapun kesimpulannya, teori humanistik adalah teori atau cara belajar yang menekankan kepada aspek kebebasan dan kreativitas peserta didik untuk mencapai sebuah pemahaman dan tujuan pembelajaran. Sedangkan teori behavioristik adalah teori belajar yang fokus kepada rangsangan yang didapatkan dari luar untuk menggerakkan peserta didik dalam belajar dan mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Mungkin sekian untuk pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.